Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya kebaikan, kemurahan, dan kasih sayang Allah selalu menyertai kita anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Rem Ministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya sudah menyampaikan khotbah bahwa keistimewaan takdir hidup orang percaya di seri kedua dengan menggunakan teks utama dari Matius 5 ayat 14-16. Tekanannya adalah mampu hidup menjadi terang dunia. Artinya hidup yang berintegritas atau hidup yang menunjukkan jati diri di dalam Kristus, yang dapat dilakukan dengan memahami bahwa integritas bersumber dari Kristus. Integritas sangat dimungkinkan untuk orang yang percaya, dan integritas menuntut komitmen agar Kristus bertahta atau menguasai hidup. Keistimewaan takdir hidup orang percaya dari Matius 5 ayat 17 sampai dengan 20 merupakan seri khotbah yang ketiga saat ini. Tekanan utama dari Matius 5 ayat 17 sampai dengan ayat 20 ini adalah mampu hidup menjadi lebih benar. Artinya hidup yang menampilkan buah roh, bukan legalistik agamawi. Mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan dalam Matius 5 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20 itu. Ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalimat-kalimat dalam Matius 5 ayat 17 sampai dengan 20 menjelaskan bahwa Yesus datang sebagai Mesias bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Sebab ia konsisten terhadap apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Yesus menegaskan bahwa orang yang salah memahami dan mengajarkan hukum Taurat kepada orang lain akan mendapatkan upahnya, akan mendapatkan akibatnya, yaitu menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Orang yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat akan menempati tempat tertinggi. Matius 5 ayat 18 menyatakan adanya hukum Taurat. Hal ini tidak hanya terkait dengan 10 perintah Tuhan. Hukum Taurat dimaknai sebagai hukum, ketetapan, juga terkait dengan nubuatan dalam perjanjian lama. Jadi hukum Taurat tidak ditiadakan atau dilenyapkan,
melainkan digenapi, khususnya yang berkaitan dengan nubuatan perjanjian lama tentang kedatangan Mesias. Ketika Yesus berbicara tentang Mesias, hal tersebut sudah digenapi di dalam dirinya, karena dirinya adalah Mesias yang dimaksudkan. Jadi hukum Taurat terkait dengan nubuatan Mesias sudah digenapi dalam pribadi Yesus Kristus. Matius 5 ayat 20 memberikan penekanan bahwa dalam melakukan hukum atau kehendak Allah harus dikerjakan dengan iman dan kasih kepada Kristus, bukan bersifat legalistik, lahiriah atau agamawi. Orang percaya harus menjadi lebih benar dibanding orang yang tidak menerima Yesus Kristus. Karena orang percaya dibenarkan dengan standar Kristus. Galatia 2 ayat 16 menjelaskan hal tersebut. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Standar kebenaran Allah itu berbeda dengan standar yang ditetapkan manusia di bumi. Standar kebenaran manusia berdosa tidak pernah diterima oleh Allah. Saya ulangi. Standar kebenaran manusia berdosa tidak pernah diterima oleh Allah. Karena semua manusia telah kehilangan kekudusan atau kebenaran ilahi. Apapun nilai-nilai kebenaran yang dibangun oleh manusia berdosa tanpa Kristus tidak berarti. Karena terbukti bahwa tidak ada yang benar dalam standar Allah kecuali Allah itu sendiri. Standar kebenaran Allah dinyatakan dalam pribadi Yesus Kristus. Tingginya standar kebenaran yang ditetapkan Allah menjadikan manusia terdiskualifikasi. Artinya kebenaran manusia tidak bisa memenuhi standar kebenaran Allah. Namun ketika manusia berdosa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau menerima Kristus secara pribadi, maka orang tersebut dinilai oleh Allah Bapa memiliki standar kebenaran, karena standar kebenaran Kristus diberlakukan atau dipenetrasikan ke dalam hidup orang percaya, sehingga orang percaya memiliki standar kebenaran Kristus yang tentunya juga diterima Allah Bapa. Jadi setiap orang percaya kepada Kristus tanpa terkecuali memiliki standar kebenaran Kristus. Orang yang memenuhi standar kebenaran Kristus, dia bukan hanya dibenarkan dengan standar Kristus. Atau orang percaya yang harus hidup lebih benar dibanding dengan orang yang tidak menerima Yesus, bukan hanya karena dibenarkan dengan standar Kristus, tetapi juga yang tidak kalah penting adalah karena orang tersebut menyerahkan hidup untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Alkitab menjelaskan dalam Efesus 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Nah, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus itu mampu menampilkan hidup benar melalui buah Roh. Galatia 5 ayat 22 maksud saya berkata, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan,
kesetiaan. Ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Menjadi Kristen legalistik sangat mungkin. Artinya mengakui Kristen tetapi tidak menghidupi ajaran Kristus. Kristen legalistik mungkin saja ada di mayoritas pemeluk agama Kristen. Bahkan pemimpin gereja yang sangat mengerti Alkitab namun tidak menghidupi kebenaran Alkitab. Menerima Yesus Kristus adalah langkah awal di mana benih ilahi atau kebenaran ilahi ditanamkan di dalam roh setiap orang percaya. Roh Kudus berdiam di dalam orang percaya. Namun hal tersebut tidak bermakna setiap orang percaya otomatis dikendalikan atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Berdiamnya Roh Allah dalam hidup setiap orang percaya harus mendapatkan peluang dari orang itu sendiri untuk dipenuhi Roh Kudus. Artinya dikendalikan oleh kebenaran Allah. Hal ini menuntut ketaatan mutlak tanpa syarat terhadap Allah. Hanya dengan menyerah atau taat kepada Allah, maka setiap orang percaya dimampukan untuk menampilkan buah roh, suatu hidup yang lebih benar dari sekedar mengerti kebenaran. Kehidupan yang lebih benar dapat disaksikan atau ditunjukkan oleh setiap orang percaya. Gaya hidup benar pasti bisa ditampilkan, suatu model yang tidak pernah berubah karena kebenaran bersifat permanen dan tidak pernah berubah. Orang percaya mampu memilih dan menampilkan gaya hidup yang tidak abu-abu atau gray area. Suatu posisi yang tidak hitam atau putih. Kebenaran ditegakkan dalam kebijakan bekerja, mengambil keputusan dalam keluarga maupun pelayanan. Kebenaran tidak terbeli atau terjual karena desakan atau kepentingan tertentu, namun tetap dipertahankan hingga mati. Sebagaimana pemazmur berkata dalam Mazmur 119 ayat 109 sampai dengan ayat 112. Ayat 109 berkata, aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Tauratmu tidak kulupakan. Selanjutnya ayat 112 berkata, menarik, telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Tuhan mencari orang-orang yang tidak hanya membicarakan atau mendiskusikan kebenaran yang begitu panjang, yang begitu lama, tetapi tidak menghidupinya. Yang lebih utama bagi Allah adalah hidup lebih benar dari orang-orang yang hanya paham kebenaran. Hidup lebih benar dibuktikan dengan menampilkan buah roh. Keistimewaan takdir hidup orang percaya, jika menggunakan teks utama dari Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat 20, maka tekanan utamanya ada 3. Yang pertama, mampu hidup menjadi garam dunia. Matius 5 ayat 13. Artinya, hidup orang percaya harus bermanfaat untuk menahan kerusakan moral atau mampu berdampak positif yang dilakukan dengan dimulai dengan takut akan Tuhan yang menjadi sumber hikmat dan menunjukkan dinamika keteladanan hidup yang positif. Kedua, mampu hidup menjadi terang dunia.
Sebagaimana dijelaskan dalam Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16, artinya hidup yang berintegritas atau menunjukkan jati diri di dalam Kristus yang dapat dilakukan dengan memahami bahwa integritas bersumber dari Kristus. Integritas sangat dimungkinkan untuk orang percaya, dan integritas menuntut komitmen agar Kristus bertahta atau menguasai hidup. Ketiga, mampu hidup menjadi lebih benar. Matius 5 ayat 17 sampai dengan 20. Artinya hidup yang menampilkan buah roh, bukan legalistik agamawi, yang pasti dapat dilakukan karena dibenarkan dengan standar Kristus dan menyerahkan hidup untuk dipimpin Roh Kudus. Tuhan memberkati.